Halo teman-teman, balik lagi di Lunch Cruiser Story, kisah penjelajah Maksi. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Sekarang gua sama Arki udah sama ada Patrick juga. Kita udah di Rotineng di daerah Gandaria. Tepatnya di sebelah Keramat Pela, jadi dekat kelurahan atau kecamatan Keramat Pela. Situ ada taman. Nah, di sekitar taman itu ada namanya nih Rotineng. Kalau menurut Arki yang udah sering kesini sih, ini nepotisme sebenarnya, ini punya teman gua. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, kemarin juga punya teman gua. Nah, kita justru mau ngasih review tapi yang kita benar-benar tahu dulu paling nggak ya kan? Iya betul. Tapi nanti kita akan ngobrol juga sih sama yang punya, jadi supaya ceritanya lebih bener. Takutnya kita salah nanti. Kita tadi udah pesan beberapa makanan, mari kita tunggu. Terima lagi. Nah, Nah apa ini? Oh, nah ini dia. tadi udah pesan. Ini tadi namanya lici gnocchi. Jadi dia isinya itu ada kayak milky, ya berarti susu. Ada lecinya. Kembali menjelaskan kayak kemarin. Ya nggak apa-apa, kan jelasin dulu isinya apa. Ada leci. Terus ini ada kecebong-kecebongnya apa namanya? Telur kodok. Iya, apa namanya? Selasi. Pacar Ada selasi. Seger banget rasanya. Dan Arki pesan cappuccino. Ice Cappuccino neng. Specialty cappuccino-nya di sini ya. Ya, dia kopinya rasanya sih emang light ini, tapi yang menurut gua unik tuh dia pakai campuran 3 brand susu. Oh, Jadi 3 brand susu. Jadi ada, nanti kita tanya langsung lah. Gue Iya, takut iya. salah lagi nih, kan gue bukan yang masak. Dan gue Oke. bikin. Nah, ini si Patrick juga sama pesan minumnya. Ada lychee milky, terus ini Pasta pasta telur telur asin. Wah, menarik banget sih kayak Menarik, ya. gitu. Aduh. Nah, kita cicipi. Ya. Ada yang dari Cikalong? Terima kasih. Parmesan. Oke, makanan kita udah lengkap. Mari kita makan. Selamat makan. Gimana sih? Wah, Udah. belum makan. Ini pastanya cukup al dente. Lo tau al dente dari mana? Ya ini udah kerasa. Oh, udah kerasa. Iya. Ternyata nendang pedasnya. Udah gue ingetin kalau ini tuh pedas. Cakalang. Cakalangnya tuh dia model flake, udah dibikin flaky. Flaky tapi ada yang cang-cang gini juga. Cangki. Yang cang gini. Wah, cabenya sadis sih. Karena dan di menu emang udah ditulisin ada lambang. Iya. Ada lambang cabenya, emang bakalan Nah, spicy. bakalan pedas. Berasa ini nggak, smoky. Smoky-nya berasa, cakalang asap gitu. Ya aglio olio tapi cakalang, lucu banget ya. Karena memang aglio olio itu secara hakikatnya Iya. aglio olio tuh dari dua bahasa Italia kan, dua. Nah, ininya olive oil sama bawang putih. Jadi kalau ada yang makan aglio olio tapi isinya nanti jadi ada macam-macam, nggak aglio olio juga. Betul Ini- sekali. Nah, ini udah jelas nih aglio olio plus cakalang. Jadi emang
ingredientsnya itu aja. Iya. Dan Keep it simple, jadi kalau simple. Jadi gue sebenarnya nggak begitu kuat pedes. Sebenarnya suka pedes tapi perutnya yang nggak kuat gitu sama. Lidahnya sebenarnya lumayan. Lidahnya gue sebenarnya bisa, cuman perut sih. Cuman tadi si Arki juga udah ngingetin nih bakal pedes. Bakal pedas. Tapi ternyata emang pedes sih, lumayan lah. Dia pedesnya lebih ke apa ya, yang nyengat gitu. Sting. Dia yang apa? Tapi cepet hilang. Cepet hilang. Jadi kayak kadang-kadang kalau pas lagi makan tuh kayak seng gitu, nah nendang-nendang gitu. Tapi enak. Tapi emang kalau gue juga udah pernah nyobain ini sebelumnya. Menurut gue emang harus ada apa ya, kalau harmoni lah istilahnya. Jadi pedas itu nggak boleh berdiri sendiri, harus ada rasa pelengkap yang lain. Giliran dia mulai kuat pedasnya doang gitu, pasti akan merusak selera. Karena tapi emang ada sih emang jenis-jenis orang yang seneng banget yang pedas. Yang pedas apa ya, kayak gitu kan kita kan lagi trending kayak level-levelan gitu loh. Yang pedas level berapa itu menurut gua kayak ya udah rasanya rasa cabai doang. Tapi rasa aslinya tuh apa sebenarnya yang mau dikeluarin tuh rasa apa kan kita nggak tahu. Kadang-kadang sekarang ada apa level berapa, mie level up berapa, yang kayak gitu-gitu loh, misalnya ayam geprek segala macam. Cuman ya sih kan rasa tuh saling lengkapin lah. Iya. Kalau ini ada memang dibikin cocok karena mungkin ada greasy, itu ada pedasnya tuh enak gitu kan. Iya. Jadi ada smoky-nya tuh, jadi harus bikin jadi suatu apa ya, kayak harmoni lah gitu, harus harmonis. Jadi harus terkalibrasi, intinya kayak gitu. Kalau di mobil tuh kita terkalibrasi semuanya. Ini term lagi deh, kita ngomongin term otomotif lagi. Bahas makanan dengan term otomotif. Iya. Nah, lo makan apa Ki? Tadi pasta teri. Nah ini Menarik juga nih. Jenis pastanya beda nih, ini angel hair ya. Jadi Ini lebih kecil-kecil. Ini kalau dilihat kayak misua sebenarnya. Iya. Sekilas. Itu juga kelihatan udah warnanya merahnya kayaknya lebih gelap dari punya lo, kayaknya spicy juga nih. Oke, coba ya. Diulang lagi. Menarik sih. Gue baru sekali nyobain. Dia bumbu dasarnya ini menurut gue approach pasta tapi yang lebih ke Indonesiaan ya. Karena bumbu dasar Indonesia berasa banget di sini dan ternyata cocok. Gue belum pernah sih nyobain masakannya pasta tapi bumbunya bumbu Indonesia gitu ya. Ini rasa bawangnya kuat, terus ada daun jeruknya juga. Nih, jadi pas dikunyah tuh fragrant, wangi. Udah gitu juga karena gue memang salah satu orang yang suka ikan asin, jadi menurut gue ini approach yang pinter ya buat nyicipin pasta model rasa Indonesia gini. Enak. Gimana Mas Patrick? Enak banget nih. Tadi ini apa? Pastanya? Pasta telur asin. Pasta Ini telur pakai asin. yang itu tuh jamur tuh kayaknya. Ini mungkin Yang bentuknya Kayak ada daging-daging chunky-nya itu apa? itu jamur. jamur ini. Oh, jamur. Saya pernah cobain sebelumnya. Ini jamur. Wih. Enak pedesan juga dapet. Nah, ini belum nih. Oh. Spesial. Udah meler-meler dia. Iya. Minta dimakan. Lanjut. Nah, ternyata minuman ya setelah diaduk-aduk dalamnya ada nata de coco-nya juga. Nah, ini tadi nggak kelihatan. Ini bikin seger banget sih. Oke, jadi ada lecinya, ada nata de coco, ada selasih, dan rasa susunya juga kecampur sama sirup lecinya itu tadi. Bayangkan rasanya kayak gimana. Soalnya tadi dari lagi nyedot-nyedot terus nyangkut apaan nih gitu.
Ternyata ada nata de coco-nya. Makanya dikasih sedotannya ada alasannya, Iya, sedotannya gede. sedotannya makanya gede-gede. Tapi tetap aja kan itunya gede. Nyangkut, nggak muat juga nata de coco-nya. Crunchy nih. Jadi ini dari classic grilled cheese dimodif sedikit, dipakein mushroom sauce. Iya. Jadi yang kayak mushroom sauce yang di steak itu, Oh. sama ada daging gilingnya. Oh. Jadi ini rasanya sih Nah, kan? kan Sama ini dulu sama dulu udah pasti enak sih. Nggak mungkin nggak enak. Mari silakan. Silakan. Duluan ya. Mari. Miring-miring belakang-belakang nih enak banget sih. Wah, gokil. Ketiup angin, Pak. Tapi ini beneran Betul enak. angin. Ini rasanya dosa banget sih sebenarnya. Setuju nggak lo? Setuju kan? Karena ini gue describe sebagai rasa dosa karena lo tau lah kalau yang sesuatu yang enak tuh biasanya. Iya. Ada tambahan lagi. Nah, waduh. Ini apa lagi nih? Nah, jadi roti itu ada yang savory atau gurih, ada yang manis, gitu atau sweet. Bukan savory dan gurih ya. Savory atau gurih itu koreksi dari yang episode sebelumnya. Nah ini Earl Grey milk tea spread, dia bikin sendiri. Aduh, ada yang lewat tadi. Earl Grey milk, Earl Grey, Earl Grey, Earl Grey. Menarik ya. Ini udah mau habis. Iya. Tahu aja. Nah ini nih. Nah yang grilled cheese ini, ini dari ada 4. Yang ini klasik grilled cheese. Ada dari 4 macam keju. Ada parmesan, ada red cheese, ada mozzarella, sama satu lagi cheddar. Ada cheddar. Coba nih pasti dah meleleh-leleh gitu. Duh. Masih panas nih. Kasih cheese full dulu ya. Oke, ini mau ambil. Waduh. Jahat juga kan nih, kelihatan. Jahat. Silakan loh Pak. Mohon maaf saya duluan loh. Pengen kan sebenarnya? Iya, pengen. Itu gue mania keju ini agak bahaya juga. Pasti Bahaya, rasanya. bahaya. Aduh. Coba, Gimana ya? coba. Iya. Gimana? Rasanya Gua- kita kikin. Rasanya kencang banget. Kenceng banget. Nah ini klasik, tapi balik lagi tadi kayak gue bilang berasa banget kalau ini tuh ingredientsnya emang high quality. Makanya kenapa bisa dibilang udah hampir pasti enak gitu, karena dari bahan dasar aja juga enak semua, rotinya fresh, kejunya juga yang kualitas tinggi, jadi kayak nggak salah lah pokoknya lah, udah. Gue mau makan juga. Tadi megang kamera mulu. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia last but not least. Ini sebenarnya Earl Grey tea. Susah ya? Gue dari kemarin susah banget ngomong Earl Grey tea, milk tea ya tapi ya? dia bilang Milk. Earl Grey. Ya itulah. Nah, Tapi yang pasti ini yang jadi kategori makanan penutup karena ini manis ya. Iya, Dan betul. tadi kan yang lain yang lain Savory. savory atau gurih. ini sebenarnya yang salah satu yang tantangannya di pengambilan gambar kali ini adalah kita pencari maksi, Oh. kan? Tapi di sini sebenarnya utamanya ini, jadi makanya kita, Roti ya. kita tempatkan terakhir karena Iya. emang terbukti ininya tuh strong banget emang. Iya. Justru kalau gue lihat di restoran ini atau di Roti Neng ini karena namanya juga udah Roti Neng gitu. Nah, pasta dan lain-lainnya tuh justru lebih ke komplementerinya gitu. Main-nya justru ada di roti-rotinya ini gitu. Ini rasanya bikin kita
langsung ke bangsawanan gitu nggak sih? Iya, benar. Excuse me, sir. Would you like a cup of tea? Alrighty. Mulutnya langsung. Ini rasa milk tea dibikin spread, nggak terlalu manisnya pas. Terus ada kayak kayak campur ada rempah-rempahnya dikit, ya kan? Iya benar. Ya, Earl Grey rasanya. Iya, Earl Grey, benar. Earl Grey kan rasanya beda sama Iya. teh sari wangi. Iya benar. Atau bisa mereka juga mesti coba bikin sari wangi toast mungkin atau Silakan lah, Beb. Gabrek udah mulai kau. Coba guys. Wah, susah nih. Langsung aja desain. Langsung aja. Terus desainnya langsung. Nah, Tadi gue cuman nge-shoot doang, belum makan yang mushroom apa tadi, creamy cheese. Jadi ada mushroom, creamy grilled cheese. creamy grilled cheese. Jadi ada mushroomnya, ada sedikit mince Mince meat. ya. Mince meat. Ya kan? Ini nih. Gue tahu ini rasanya kayak apa. Bangsa. Kayak Philly cheesesteak. Oh iya, kayak Philly cheesesteak tapi Tapi dagingnya di Pakai- grill. dagingnya giling. Giling. bener Philly cheesesteak kan biasanya roast beef ya. top. Gua kira tadi pas pertama kesini Ki kayaknya makan roti doang nggak kenyang deh. Salah besar. Karena tadi pemilihan kita banyak cheese-nya dan itu ngenyangin, full filling. Walaupun kita tadi makan utamanya pasta. Menurut gua pastanya cukup ringan gitu. Pas sih sekarang porsinya jadinya. Jadi tadi kepikiran habis ini mau makan lagi gado-gado atau apa gitu. Ternyata nggak perlu, udah kenyang. Nah, ini sekarang kita udah ketemu sama Neng Diana ya. Iya. Owner dari Kopi Neng. Asik banget, tadi kita udah makan, udah nikmatin semuanya. Tinggal ketemu ownernya nih. Boleh nggak sih ceritain dikit kenapa akhirnya namanya Roti Neng? Atau historinya seperti apa sih? Sebenarnya tadinya ada banyak opsi nama, tapi terus kan nenek gue tuh Sunda, terus dan dari kecil emang dipanggil Neng. Jadi dari kecil gue kira tuh nama gue Neng. Jadi sampai gue kayak SD gitu gue mau manggil diri gue Neng. Sampai sekarang sih kalau keluarga pasti kayak saya mama Neng mau pergi ya gitu. Terus kayak waktu mau bikin ini kayak akhirnya orang-orang terdekat gue bilang kenapa nggak Roti Neng aja gitu kan. Jadi orang gampang gitu. Ya udah sih akhirnya gue mutus Roti Neng karena namanya juga humble kan, Iya, kayak iya, hangat, iya, terus iya, orang iya. gampang inget. Benar-benar. Ini udah dari tahun berapa ya Roti Neng gitu? Boleh Kita- aja diceritain dulu awal sampai sekarang. Kita dari tahun 2014. Jadi dulu tuh gue kerja di agency. Udah gitu ya, at some point gue ngurusin brand orang mulu kan. Maksudnya tuh kayak lembur mulu, nggak pernah pulang. Terus kayak gue ngerasa, oke, gue harus bikin nih brand gue sendiri yang harus jadi legacy gue gitu. Kayak gue pengen coba-coba deh gitu. Terus waktu itu datang kesempatan di Pasar Santai itu sewanya murah. Oh iya, betul. Akhirnya gue memutuskan sewa di situ. Waktu belum tahu sih mau bikin apa gitu, cuma yang penting sewa aja dulu Iya. gitu kan. Ya udah. Terus sambil gue brainstorm sama diri gue sendiri, oke, bikin apa nih? Akhirnya gue memutuskan membuat sesuatu yang gue suka. Iya. Gue suka banget dessert. Terus kayak emang nyokap gue tuh dulu dari kita kecil suka bikin roti. Akhirnya ya udah gue bikin roti bakar, tapi rotinya bikin sendiri, selainya juga bikin sendiri. Itu yang jadi unique selling point-nya lah. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi kan di sini juga ada pasta ya. Tadi kita nyobain pastanya, itu enak juga sih. Berarti emang tadi kita juga cerita sama Arki, emang core bisnisnya tuh di rotinya ya, karena namanya juga rotinya dan Betul. yang lainnya kok jadi complementary ya. Betul. Nah, terus di sini kan dulu punya, saya dengar katanya orang tua dulu juga udah sempat merintis bisnis roti ya. Betul. Nah, jadi ini apa extension dari bisnis itu atau gimana? Mungkin dari gue bilang, jadi nyokap gue emang dari kita kecil hobi banget bikin roti. Jadi kita akrab sama roti dari Iya, kecil. iya. Nah tapi nyokap gue kan wanita karir ya. Jadi Iya. waktu dia pensiun baru tuh dia mulai bikin roti di rumah.
bener-bener iseng aja, dia dan kakak gue bikin roti di rumah, paling kayak di garasi kita gitu, Iya. kita jualan roti kecil-kecilan. Tapi usahanya lama-lama berkembang. Makanya waktu gue mau bikin bisnis pun, gue mikir oke, start deh dari sesuatu yang menurut gue udah ada modalnya. Oke, Iya, iya. modalnya ada nih roti, tapi Iya. gue nggak mau sama dong. Iya. Maksudnya rotinya oke, rotinya gue beli sama nyokap, tapi gue bikin roti bakar dan Iya. gue mengembangkan selainnya gue bikin sendiri. Oh, oke. Gitu. Iya. Terus yang di pasar Santa masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi udah pindah bener-bener ke sini ya? Udah bener pindah karena dulu kan bukannya Sabtu Minggu doang. Iya. Jadi dulu kan masih kerja di Iya. agensi, jadi Senin sampai Jumat gue kerja kantoran, Sabtu Minggu gue masak sendiri. Iya. Ini full time berarti sekarang ini. Sekarang full time sih bisa Full time. dibilang. Nah, di sini ada berapa pegawai sih? Karena kan ini lagi COVID gini nih, lagi kena dampak nggak sih? Dampak sih pasti ada ya, soalnya karyawan Sempet nge-PHK gitu-gitu? Enggak ya? kita nambah karyawan sih. Malah Sekarang kita nambah buka ya? kitchen baru kan, Oh, oke. yang buat roti. Karyawan sekarang ada 24 orang. Itu ya so far sih berjalan baik karena kita Iya. juga adaptasi lah ya. Iya. Maksudnya yang tadinya kita jualan roti bakar, selama pandemik ini kita ngencenginnya tuh roti tawar, selai, minuman literan, sama roti-roti isi yang buat dibawa pulang. Jadi roti bakarnya nggak kita terlalu push. Oke. Kita mengubah strategi pemasaran sih. Segitu cepat ya? Untuk Harus cepet beradaptasi sih, ya? Tuh, harus cepet nih. Misalnya jadi PSBB lagi pun ya kita harus adaptasi lagi apa Iya, yang mau iya, kita bikin. Iya, iya. Nah, berarti ini juga available di GoFood, GrabFood gitu-gitu ya? Available. Ada semua ya? Iya, Lengkap. Tokopedia, Oh, Tokopedia Shopee. juga ada ya? Lengkap semua ya jadinya? Lengkap sekarang. Harus benar-benar utilizing Iya. semuanya ya? Bener lah, harus manfaatin lah hari kayak gini. Tapi rencana buka di tempat lain atau kota lain gitu mungkin? Sebenarnya ada rencana sih buka cabang soon. Mungkin tapi paling cepat tahun depan sih Tahun dengan depan. keadaan seperti sekarang Iya, ya. iya. Tapi seru banget sih. Ini Instagramnya ada nggak sih? Instagramnya roti_neng. Roti ya. Oke, thank you ya. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Land Cruiser Story Kisah Penjelajah Negeri.